Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara, mungkin yang akan bergabung dalam online dan yang akan melihat dalam rekaman kami. Kita akan belajar kembali saat pagi hari ini teologi sistematika. Sebelum itu kita akan mulai dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu yang berlimpah buat kami, hingga kami kembali boleh menikmati hari yang indah ini Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, dalam genggaman-Mu, dalam penyertaan-Mu ada damai sejahtera, ada sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Biar Tuhan Yesus kehidupan kami, hati kami Tuhan Yesus, dari yang paling dalam terus terfokus pada karya salib-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah berikan kami selalu Tuhan, kesempatan waktu, kerinduan, semangat, untuk kami belajar Tuhan Yesus kebenaran firman-Mu, untuk kami memperdalam kebenaran firman-Mu, merenungi terlebih Tuhan Yesus. Firman yang kami dengar, kami baca itu boleh kami hidupi Tuhan. Engkau tolong Tuhan Yesus, hamba-Mu yang akan memaparkan kebenaran firman-Mu. Biar urapan-Mu, hikmat-Mu itu daripada-Mu Tuhan. Biar apa yang diperkatakan setiap kata demi kalimat Tuhan Yesus, Engkau saja yang memberkati, Engkau saja yang mengurapi Tuhan, biar boleh dimengerti oleh kami semua Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya Allah Roh Kudus berikan kami terus roh pengertian untuk kami boleh terus mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, kami terus juga memohon ampun kepadamu, ampuni kehidupan salah dosa kami, perkataan, pikiran, perbuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mulai pembelajaran kami pagi ini dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur Tuhan sudah memberi kesempatan untuk kita sama-sama belajar. Kiranya anugerah Allah membuat kita lebih lagi mengerti bagian-bagian firman, khususnya mengenai dosa, saat kita bisa mengerti, meyakini benar-benar, maka karya salib Kristus akan lebih lagi mulia, lebih lagi indah, lebih lagi berarti dalam hidup kita. Puji Tuhan. Kita pagi hari ini membahas dua bagian. Pertama, keberadaan atau eksistensi dosa. Kedua, definisi dosa. Kita masuk ke bagian pertama. Pertanyaan yang sering mengganggu kita, mengapa kejahatan tetap ada? Padahal di pihak lain ada Allah yang bukan hanya hidup, tetapi juga maha kasih, maha kuasa, sanggup melakukan apapun, dan itu selalu baik, maha kasih, maha baik. Pertanyaan ini tentu menjadi masalah tersendiri bagi manusia. Seorang filsuf Jerman, Gottfried Leibniz, menyebut pertanyaan tadi sebagai masalah theodicea, pembenaran Allah. Karena pada prinsipnya jawaban yang diberikan terhadap pertanyaan tadi merupakan usaha untuk secara rasional membenarkan atau membela Allah di dalam segala
kejahatan, penderitaan yang manusia alami. Leibniz membedakan kejahatan ke dalam 3 jenis. Pertama, fisik, metafisik, dan moral. Kejahatan fisik merupakan kejahatan yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan di luar manusia, seperti bencana alam, penyakit, dan lain-lain. Sedangkan kejahatan metafisik merupakan kejahatan yang terkait dengan ketidaksempurnaan ciptaan, seperti cacat fisik, gangguan mental sejak lahir. Kalau kita mau bawa ke isu terkini, kecenderungan suka sesama jenis, cenderungan cinta terhadap sesama jenis, itu kita bisa masukkan ke dalam ketidaksempurnaan ciptaan yang kita percaya bisa dikontrol oleh pekerjaan firman dan Roh Kudus. Kemudian ketiga adalah kejahatan moral. Kejahatan yang juga disebut dosa ini merupakan kejahatan yang dilakukan, disebabkan oleh manusia. Nah, kita sudah punya 3 jenis kejahatan. Kemudian kita masuk ke Theodicea yang sesungguhnya terdiri dari 3 premis. Pertama, Allah Maha Baik, Maha Kasih, limpah rahmat-Nya, besar anugerah-Nya. Kedua adalah Dia Maha Kuasa, juga terkait di dalamnya adalah Allah itu Maha Tahu. Namun di dalam kemahatauan, Maha Kuasa, Maha Kasih, Maha Baik-Nya, kelimpahan anugerah-Nya, kita hadapi realita, manusia hadapi kenyataan bahwa kejahatan bukan hanya ada, tetapi bertumbuh semakin kejam, semakin mengerikan, semakin menakutkan. Inilah masalah Theodicea. Bagaimana mendamaikan dalam tanda kutip kenyataan kejahatan yang semakin meningkat dengan fakta bahwa Allah itu Maha Baik, Maha Kuasa. Kita lihat 3 premis ini. Pertama, bahwa Allah itu Maha Baik, Maha Kuasa, Maha Kasih. Alkitab memberitakan kesempurnaan moral dari Allah. Tidak pernah dan tidak mungkin Ia menciptakan kejahatan. Hanya yang baik saja yang Allah ciptakan. Ia amat sangat membenci kejahatan. Hanya yang baik saja yang Ia ciptakan. Ini menjadi premis yang perlu kita, pernyataan yang perlu kita benar-benar pahami sebelum kita masuk lebih lanjut, supaya kita bisa melihat apapun kejahatan yang kita lihat di medsos, kita lihat di dalam sejarah kemanusiaan, kita lihat bahkan dalam diri kita sendiri, kita lihat dalam pengalaman hidup kita pribadi, menghadapi tragedi, menghadapi sakit hati, trauma, dan lain-lain sebagainya. Perlu kita lihat dalam pernyataan awal ini, bahwa hanya yang baik saja yang Allah ciptakan. Untuk mempertegas premis ini, bahwa Allah itu Maha Baik, Maha Kasih, kita perlu memahami setidaknya 2 pernyataan yang sepertinya bertentangan dengan premis tadi. Pertama, ada ayat yang menyatakan bahwa, atau mengesankan bahwa Allah menciptakan sesuatu yang jahat. Allah menganugerahkan, dalam tanda kutip, sesuatu yang tidak baik. Kedua, bahwa Allah menjadikan manusia jahat.
dalam bahasa firman Tuhan bahwa Allah mengeraskan hati manusia di dalam kejahatan. Dua hal ini perlu kita pahami dengan jelas supaya premis awal tadi bahwa Allah hanya menciptakan yang baik, Allah itu maha baik, tidak ternodai oleh ayat-ayat yang sepertinya bertentangan dengan premis pertama tadi. Kita lihat yang pertama, dikatakan oleh ayat ini bahwa Allah, aku mendatangkan berkat dan bencana. Nah, ini kita perlu pahami kata bencana. Apakah Allah menciptakan yang tidak baik? Apakah Allah menciptakan yang jahat? Nah, untuk yang pertama ini, kita perlu melihat penafsiran yang tepat, penafsiran yang bisa meyakinkan kita bahwa premis yang tadi nggak salah. Bahwa yang dimaksudkan di sini, Allah itu bukan menghasilkan atau mendatangkan kejahatan moral, tetapi penghakiman terhadap moralitas yang bobrok. Salah satu cara Allah menyatakan penghakiman adalah melalui, seperti ayat ini katakan, bencana. Jadi saat kita mengerti kata bencana, kita bisa melihat bencana sebagai bentuk penghukuman, penghakiman sebagai Allah yang adil, Allah yang kudus terhadap moralitas yang najis dan bobrok. Ini yang pertama. Yang kedua, terhadap pernyataan bahwa Allah itu mengeraskan hati manusia. Memberi kesan bahwa Allah lah yang membuat manusia itu menjadi jahat. Dalam hal ini perlu kita pahami bahwa pertama, Allah mengeraskan hati manusia itu sebagai bentuk pembiaran ilahi, di mana Allah secara pasif meninggalkan manusia yang terus saja sibuk dengan kepentingannya sendiri, sibuk dengan urusannya sendiri, sibuk memuaskan keinginannya sendiri. Tapi umatku tidak mau mendengarkan aku. Israel tidak mau taat kepadaku. Sebab itu, aku membiarkan mereka berkeras kepala. Biarlah mereka mengikuti kemauan mereka sendiri. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah kita dalam kebaikannya ada satu titik membiarkan manusia hidup di dalam kemauannya sendiri. Tentu dalam konteks Israel kita tahu Allah sudah berkali-kali oleh anugerahnya menegur bangsa ini, tetapi mereka mengeraskan hati sampai di suatu titik Allah mengadakan pembiaran ilahi. Kemudian bisa juga Allah mengeraskan hati secara aktif seperti yang ia lakukan terhadap Fir'aun. Fir'aun tokoh yang berulang-ulang terima anugerah. Dikatakan oleh buku ini, anugerah itu adalah atau dibuktikan dengan berhentinya tulah. Berulang-ulang kali saat minta kepada Musa, Fir'aun minta kepada Musa, berdoalah kepada Allahmu supaya tulah berhenti. Musa berdoa, tulah berhenti. Itu bentuk anugerah. Sekali lagi, Fir'aun berkali-kali terima anugerah,
tetapi meresponnya dengan terus berbuat jahat. Sampai pada satu titik Allah secara aktif mengeraskan hati Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Jadi justru dalam kemahatauan Allah memberitahu Musa bahwa inilah yang akan terjadi. Firaun mengeraskan hati, mujizat tambah banyak. Pemahaman ini menuntun kita menghadapi realita kejahatan. Tadi di awal kita sudah tegaskan, Allah Maha Baik, Maha Kuasa, kejahatan nyata. Dosa dan kejahatan itu nyata, namun kita bisa yakini Allah yang hanya menciptakan yang baik tidak mungkin menciptakan kejahatan. Kita dimampukan memandang kejahatan secara alkitabiah. Kita dapat memandang kejahatan sebagai absennya kebaikan, bukan sebagai keberadaan unik yang termasuk dalam ciptaan. Atau kita bisa memandang kejahatan sebagai bentuk ketidakteraturan dari keteraturan yang Tuhan ciptakan. Kita bisa melihat ilustrasi yang diberikan oleh buku ini. Senyawa NaCl itu mewakili keteraturan. NaCl merupakan larutan garam yang sangat bermanfaat. Bahkan saat kita sakit diinfus pakai NaCl, larutan garam. Sangat amat bermanfaat. Namun saat NaCl dipisah mewakili ketidakteraturan, natrium itu menjadi unsur yang mudah sekali terbakar. Kena air akan menghasilkan flame. Klorida itu merupakan racun yang mematikan. Ini ilustrasi dari bagaimana Allah itu menciptakan kebaikan NaCl, namun saat manusia oleh pengaruh iblis berkeputusan untuk hidup tidak teratur, memisahkan antara Na dan Cl, saat itulah terjadi dosa dan berbagai bentuk kejahatan. Ilustrasi yang kiranya membantu kita memahami dosa sebagai absennya kebaikan. Dosa sebagai bentuk ketidakteraturan dari keteraturan yang Allah ciptakan. Jadi kita bisa benar-benar yakini Allah yang Maha Baik hanya menciptakan kebaikan dan keteraturan. Inilah ironi agung dalam Kejadian 1 sampai 3. Dimulai Kejadian 1 saat Allah dengan kreativitas penuh menciptakan realitas. Kenyataan yang baik. Kenyataan yang teratur dari sesuatu yang sama sekali tiada. Nihil. Sebaliknya, ironinya, iblis justru dengan semangat menjiplak, menghasilkan bukan realita, hanya tipuan dari apa yang Allah ciptakan. Damai yang iblis tawarkan itu hanya tipuan dari damai sejati yang diciptakan oleh Allah. Heran. Alkitab katakan damai, sejahtera yang dunia beri. Itu enggak ada bandingannya dengan damai sejahtera yang Yesus tinggalkan. Yesus berikan bagi gereja. Inilah ironi agung dalam Kejadian 1 ayat
3. Realita dibandingkan dengan tipuan, imajinasi, imitasi, keteraturan dibandingkan dengan kekacauan. Ya, ini tentang Allah Maha Baik. Kita selanjutnya melihat bahwa Allah kita Maha Kuasa. Allah memiliki segala kesanggupan untuk menghindarkan terjadinya kejahatan. Contohnya dengan menutup akses terhadap pohon pengetahuan baik dan buruk. Namun, itu tidak Allah lakukan. Kemudian selanjutnya, bukan hanya Maha Kuasa, Allah pun Maha Tahu. Ia tahu apa yang akan terjadi. Namun, Ia tidak mencegahnya. Karena itu, beberapa teolog coba memberi alasan di balik izin yang Allah berikan ini. Pertama, bahwa melalui penderitaan akibat dosa, manusia akan lebih dewasa. Mungkin digambarkan atlet, tentara, perlu latihan sehingga siap bertanding, siap bertempur. Latihan tentu sesuatu yang berat, mirip penderitaan. Ini yang diungkapkan oleh beberapa teolog untuk membela izin ilahi tadi. Kedua, supaya manusia dapat mengasihi Allah dengan bebas dan tulus. Yang hanya bisa terjadi, cinta yang bebas dan tulus itu hanya bisa terjadi jika ada kemungkinan untuk Allah membenci Allah, untuk manusia membenci Allah dan berdosa kepada Dia. Jika nggak ada kemungkinan tersebut, maka cinta kita bukan cinta yang bebas, tetapi cinta yang terpaksa. Cinta yang mau nggak mau, karena nggak ada pilihan lain. Tetapi saat ada pilihan lain di mana manusia bisa membenci Allah, tetapi manusia mengasihi Allah, itu menjadi kasih yang bebas dan tulus. Karena itulah pohon tadi nggak ditutup aksesnya. Ketiga, agar Allah dapat mengungkapkan ekspresinya yang dapat Ia ungkapkan saat dosa dan kejahatan hadir. Tanpa dosa hadir, tanpa kejahatan hadir, ada beberapa ekspresi ilahi yang nggak terungkap. Contohnya, kebencian terhadap dosa. Betapa bencinya Allah terhadap dosa itu nggak terungkap, hanya ada dalam diri Allah jika dosa nggak hadir. Tetapi saat dosa hadir, kebencian yang begitu sangat terhadap dosa yang tersimpan dalam diri Allah itu terungkapkan menjadi sebuah ekspresi yang bisa dirasakan oleh manusia. Kedua, contohnya adalah kelimpahan kasih-Nya terhadap manusia berdosa. Saat manusia terus dalam kesempurnaan di Taman Eden, tentu kelimpahan kasih terhadap manusia berdosa nggak terungkap, nggak menjadi sebuah realita. Hanya saat manusia jatuh dalam dosa, manusia menjadi manusia yang terus-menerus terlahir di dalam dosa, barulah saat itu kelimpahan kasih Allah terhadap manusia berdosa yang sebelumnya tersimpan dalam diri Allah menjadi sebuah ekspresi yang real, yang nyata. Ini beberapa 3 alasan, 3 pembelaan di balik izin ilahi dalam kemahakuasaannya, kemahatauannya, Allah tetap mengizinkan dosa hadir. Kembali ke Leibniz, kita pagi ini akan cukup banyak bahannya. Dalam pemikiran Leibniz, kejahatan itu disebabkan oleh kehendak bebas manusia yang memilih melakukan yang jahat. Namun di dalam semua itu, Allah tidak berpangku tangan. Ia tidak tutup mata. Atau dalam istilah Leibniz, ia tidak mundur dan membiarkan manusia terus bergumul sendiri melawan dosa, kejahatan,
dan penderitaan akibat dosa. Enggak demikian. Leibniz pun, seorang filsuf ini, melihat bahwa Allah dalam pemahaman kekristenan turun menjadi manusia, mengalami, menjalani hidup sebagai manusia, dan pada puncaknya ia menderita dan mati untuk menebus dosa manusia. Ia tidak berpangku tangan, dibuktikan dengan ia masuk dalam peristiwa salib. Puji Tuhan, kita bersyukur punya Allah yang hidup, yang berkuasa. Nah, saat kita hubungkan dengan bedah buku Selasa lalu, kita pun bisa melihat bahwa pekerjaan Roh Kudus, karunia Roh Kudus, itu juga merupakan bukti bahwa Allah kita nggak berpangku tangan. Allah kita nggak tutup mata terhadap pergumulan dosa yang tiap detik kita alami. Bukan tiap hari, tiap detik dosa coba menyerang kita. Rasa bersalah, bencana, tragedi. Manusia tiap-tiap detik alami tragedi, alami luka hati, alami penderitaan, alami rasa bersalah. Allah Roh Kudus bekerja. Allah Roh Kudus menyatakan karunia-karunia-Nya. Tinggal manusia mau nggak terbuka bagi karya Roh Kudus. Manusia merasa butuh nggak akan karunia-karunia Roh Kudus. Allah sekali lagi nggak berpangku tangan, tidak menutup mata. Allah ingin menolong. Tinggal kita mau nggak. Dalam realita kejahatan yang semakin meningkat, kita menerima campur tangan Allah, intervensi ilahi. Masuk ke bagian terakhir dari bagian eksistensi dosa sebelum kita diskusi. Premis ketiga adalah bahwa kejahatan itu real, nyata. Nyata juga bagi si filsuf tadi, Leibniz. Kejahatan nyata bagi Leibniz setidaknya lewat dua peristiwa yang ada di zaman. Pertama adalah peperangan. Kedua adalah perpecahan dalam gereja. Pertama, peperangan 30 tahun, 1618 sampai 1648, itu ditandai dengan peristiwa pelemparan di Praha yang sungguh kejam. Di mana pada peristiwa itu, massa merangsek masuk ke istana, kemudian membunuh semua isi istana Praha dan melemparkan isi istana keluar dari jendela istana. Itu gambaran dari kejahatan, hanya gambaran sebuah realitas dari kejahatan yang begitu kejam. Pembantaian dan kemudian dilemparkan keluar. Bagi Leibniz, kejahatan, penderitaan itu sesuatu yang nyata. Kemudian, bukan hanya peperangan di dalam dunia yang sekuler, di dalam gereja pun terjadi perpecahan. Itu yang diamati oleh Leibniz. Gerakan reformasi yang dimulai oleh Martin Luther di abad 16 mengakibatkan pertentangan yang berkepanjangan dalam gereja sampai ke tingkat akar rumput yang dalam banyak kasus juga melibatkan kekerasan, violence. Di dalamnya ada kekerasan. Ini yang dihadapi, diamati oleh Leibniz. Nah, itu tentu jawaban kita salib, salib, dan salib. Dan sampai detik ini karya Roh Kudus tetap bekerja dalam hidup kita. Kita diskusi sebentar sebelum masuk ke definisi dosa. Sebenarnya ini
Puji Tuhan. Mungkin ya ada tambahan atau pertanyaan ya? Belum, Kak Rini. Belum ya? Masih nyimak kita ya? Iya, Kak. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke definisi dosa. Ini lebih dikit. Mungkin kita bisa selesaikan jam 9. Dosa meliputi beberapa unsur. Pertama, dosa adalah kejahatan khusus, bukan sekadar bentuk kejahatan biasa. Kedua, dosa melanggar hukum yang Allah tetapkan. Artinya, saat kita bicara pelanggaran, standarnya adalah keluhuran Allah, bukan kaidah, pemikiran, atau perasaan manusia. Dalam standar manusia, saat kita nggak melakukan pemerkosaan, kita nggak dianggap bersalah. Tetapi dalam standar keluhuran Allah, saat kita memikirkan wanita, menginginkan wanita yang bukan pasangan hidup kita, kita sudah bersalah. Tiga, dosa meliputi dosa terutama berhubungan dengan posisi atau status manusia di hadapan Allah. Bukan hanya dilihat dari aspek perbuatan atau kecenderungan hati, pikiran saja. Jadi posisi status, bukan hanya tentang apa yang kita lakukan dan apa yang kita pikirkan. Keempat, dosa membawa guilt, keadaan atau posisi bersalah, dan pollution, kecemaran atau kebobrokan yang tidak terlihat, tetapi merupakan sesuatu yang nyata. Kita sudah lihat beberapa hal ini saat kita bahas dosa asali atau original sin. Karena itu oleh buku tambahan kita, dosa didefinisikan sebagai berikut. Dosa adalah pemberontakan terhadap Sang Pencipta, pelanggaran terhadap hukum Allah, serta penyangkalan terhadap struktur ciptaannya. Pemberontakan, pelanggaran, penyangkalan tersebut bisa terjadi secara etis atau epistemologis yang dimanifestasikan dalam pertama, posisi, status, kedua, cenderungan pikiran atau habitus, dan ketiga, lewat perbuatan, dalam perbuatan kita, aktus. Kita lihat satu persatu, status, habitus, dan aktus yang merupakan bagian dari definisi dosa. Pertama, dosa secara status adalah perspektif legal. Kita akan bandingkan nanti ada 3, legal, metafisik, dan eksistensial. Legal itu posisi keberdosaan manusia secara sah dan legal, divonis bersalah di pengadilan ilahi. Ada banyak film menggambarkan seseorang yang nggak pernah melakukan tindak kejahatan yang dituduhkan, namun saat vonis sudah dijatuhkan, biarpun ia tidak melakukan, tetap ia harus menjalani hukuman. Ini gambaran untuk menunjukkan bahwa meskipun manusia berkata, saya bukan Adam yang berdosa di Taman Eden. Saya nggak melakukan. Mungkin kalau saya ada di Eden yang begitu indah, begitu luar biasa pemeliharaan Tuhan, saya mungkin nggak melakukan apa yang Adam lakukan. Mau berbagai dalih kita ungkapkan, tetap
Dalam pengadilan Allah udah jatuh vonis. Itu dinyatakan oleh Alkitab. Mau kita bilang apapun, saat vonis udah turun, seorang pesakitan atau seorang terdakwa yang sebenarnya nggak melakukan kejahatan yang dituduhkan, tetapi saat vonis udah turun, mau nggak mau ia masuk penjara. Demikianlah kita. Kita mau bilang apa juga, tapi saat vonis udah turun, secara legal, kita manusia berdosa. Status berdosa ini Allah nyatakan lewat nurani yang termasuk anugerah umum. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran. Ini bicara nurani. Kebenaran itu menunjuk pada nurani. Di nurani ini Allah gambarannya atau deskripsi yang bisa kita terima adalah Allah menaruh vonis, memberitahu vonis, kamu bersalah, kamu makhluk berdosa, kamu perlu juru selamat. Tetapi dalam ayat ini, manusia menindas kebenaran ini dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Allah justru mencintai kegelapan, kemunafikan, dusta. Dan paling parah, manusia mencintai apa yang dibenci banget oleh Allah, yaitu penyembahan berhala. Itulah sebabnya teolog Hodge menyebut dosa sebagai sebuah kejahatan khusus. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran manusia menjadi sia-sia. Hati mereka menjadi gelap, dari gelap kepada kegelapan yang lebih pekat. Mereka mencintai kegelapan. Mereka suka perbuatan-perbuatan kegelapan. Ditaruh vonis agar tahu bahwa kita butuh juru selamat, tapi kita lawan itu dengan membenci Allah, menolak Allah, dan mencintai apa yang Allah benci. Itulah kita manusia. Saat divonis bersalah, bukan menerima cara Allah untuk membebaskan vonis tersebut, tetapi kita menolak Allah, mencintai musuh Allah. Itulah manusia. Kedua, dosa habitus. Dosa secara habitus adalah perspektif metafisikal. Tadi kan legal, perspektifnya legal. Bicara tentang dunia hukum, fakultas hukum dah. Istilah-istilah di dunia hukum. Masuk ke dosa secara habitus itu bicara secara psikologi, fakultas psikologis, metafisika, kondisi pikiran kita yang dicemari oleh dosa, dirusak oleh dosa, sehingga kecenderungan kita terus dan terus untuk berdosa. Kecenderungan yang nggak bisa dihindarkan oleh manusia. Kita terlahir dalam kondisi tercemar oleh dosa. Kecemaran atau polusi tadi menunjuk pada tingkat kebobrokan manusia. Jadi sekalipun belum ada tindakan nyata, tindakan yang terlihat, tindakan yang berdampak
pada manusia lain, pada diri kita sendiri. Belum ada tindakan nyatanya, tetapi udah bobrok kita ini. Cemaran menunjuk pada tingkat kebobrokan manusia. Cemaran ini meliputi mental kita, moral kita, etika kita, temperamen kita, motif di relung hati kita. Nggak ada bagian di hidup kita yang terhindar dari pencemaran dosa. Buku ini jelaskan bahwa di dalam kecemaran kehendak manusia sekalipun tetap ada tetapi telah diperbudak oleh dosa. Kecenderungan hati manusia selalu memusuhi Allah, bahkan di dalam perbuatan yang mungkin menurut manusia itu baik. Efesus 2 ayat 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Inilah keberadaan kita. Dosa secara habitus itu sudah ada dalam hidup kita. Terakhir, ketiga, dosa secara aktus dalam perspektif eksistensial, sesuatu yang keluar dari keberadaan kita, di mana dosa benar-benar dilakukan oleh manusia secara pribadi. Tercakup di dalamnya adalah pelanggaran moral dan etika yang Allah telah tetapkan. Dan karena mereka tidak merasa perlu mengakui Allah, walaupun Allah tadi sudah taruh vonis bersalah di dalam nurani kita, tapi kita nggak mau mengakui vonis tersebut. Kita tidak mengakui hakim yang sudah memvonis kita itu, maka Allah menyerahkan kita, menyerahkan manusia yang menolak vonis dan menolak Allah itu kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan, sudah tahap aktus, perbuatan, melakukan apa yang tidak pantas. Kita bisa lihat lebih lanjut Roma 1 untuk melihat keparahan, kebobrokan, tindakan, atau perilaku manusia. Ini menjelaskan fakta bahwa di dalam diri manusia telah tertanam benih dosa yang mendorong manusia melakukan agenda dosa berupa perbuatan-perbuatan yang real, yang nyata, yang semestinya manusia tidak lakukan. Masuk ke Roma 7, pergumulan Paulus. Paulus dalam Roma 7 mengungkapkan pergumulan ini. Secara habitus, metafisik tadi, dia tahu dalam dirinya ada kekuatan yang menguasai, kecenderungan yang nggak bisa ditolak. Namun, Paulus katakan dalam akal budinya, apalagi setelah dengar firman, dalam akal budinya, dalam pemikirannya, masuk firman, tahu apa yang baik, terus tambah tahu apa yang baik, namun secara habitus tahu, atau bukan tahu, muncul terus kecenderungan yang nggak bisa terhindarkan untuk melakukan dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi yang aku benci. Pikiran oleh firman, tahu, ini kecenderungan, keinginan salah, tetapi tetap kita perbuat, tetap kita lakukan. Padahal kita tahu itu salah, aku benci, itulah yang aku perbuat. Ada dua di sini kan, di Roma 7 ini, habitus dan aktus. Manusia sebenarnya memiliki keinginan untuk berbuat baik, namun yang benar-benar dilakukan justru yang tidak baik. Pergumulan ini terjadi seumur hidup kita. Pergumulan yang terjadi terus-menerus, yang sungguh menguras habis perbendaharaan damai sejahtera manusia.
Nggak heran ada orang yang bunuh diri menghadapi kenyataan. Aku ingin berbuat baik, nggak bisa, nggak mampu. Aku tahu hukum, tahu etika, tahu budaya yang baik. Apa harapan orang tua, apa harapan masyarakat, aku tahu. Tetapi tadi kita contohkan, secara habitus, bahkan ditambah oleh kejahatan metafisik tadi, ada orang-orang punya kecenderungan suka sesama jenis, tahu apa yang baik, tapi nggak bisa menolak kecenderungan tadi. Ini kan menghabiskan sejahtera yang sebelumnya mungkin ada dengan nonton film lucu, entertain, kemudian refreshing, jalan-jalan, dengan manusia coba ditambah-tambah terus itu damai sejahtera. Tetapi menghadapi pergumulan ini, karena itu nggak heran ada orang-orang ya udahlah, nggak usah tahu hukum, masa bodoh terhadap etika, matikan nurani, sebebas-bebasnya berbuat jahat. Ada orang yang terus bergumul ternyata sampai ke tahap benar-benar habis dalam sejahtera dan bunuh diri. Gambaran yang Paulus atau deskripsi yang Paulus berikan tentang manusia berdosa. Sebabnya di ujung pergumulan tersebut seseorang yang mengalami dosa aktus, seseorang yang melakukan dosa aktus berseru demikian, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kita bersyukur Paulus memberi jawabannya. Di Roma 7 ayat 25, kondisi manusia celaka ini, jawabannya hanya diperoleh di dalam Yesus Kristus disalib, di dalam salib Kristus. Syukur kepada Allah. Oleh Yesus Kristus, Tuhan kita bisa menang dari dosa habitus. Dosa aktus tentu kesempurnaannya nanti. Sedangkan dosa secara legal, status tadi, sudah selesai, benar-benar selesai. Saat Yesus di kayu salib berkata, sudah selesai. Legal kita, legal standing kita bukan lagi tervonis bersalah. Setiap manusia yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa legal kita sudah finish, beres. Kita percaya dosa habitus itu pergumulan kita, tetapi dengan ayat-ayat di Roma 7, kita bisa yakinkan diri kita. Oleh pertolongan Roh Kudus, kita bisa yakinkan diri kita sudah mengalahkan dosa habitus. Sehebat apapun dosa itu, sempat bahkan membuat kita gagal jatuh dalam dosa, dosa habitus di dalam Yesus Kristus tidak membuat kita kehilangan keselamatan. Nah, kalau dosa aktus, tentu kita masih terus. Ini sebuah realita yang nggak bisa dipungkiri oleh siapapun. Dalam pikiran, iri hati, dalam pikiran, cemburu, ingin orang lain celaka, itu sudah tahap aktus menurut saya. Udah muncul, bukan hanya kecenderungan, udah diiyakan oleh pikiran kita. Bukan hanya dari relung hati, dari neproi, dari batin kita, udah masuk ke pikiran yang kita setujui. Iya, saya cemburu, iya saya iri, iya saya ingin dia celaka. Tapi kita percaya dalam Kristus, meski tadi dosa aktus, kita masih bergumul, bahkan dosa habitus juga pergumulan, tetapi dalam kekuatan Allah Roh Kudus, dalam karunia Roh Kudus yang nyata bagi gereja, kita percaya, kita orang-orang yang lebih dari pemenang. Maut, di manakah sengatmu?
kita sudah menang. Seperti digambarkan oleh teolog, penafsir, dosa boleh menggigit kita, tapi udah nggak ada sengatnya, udah nggak ada racun. Lebah boleh, atau racun, ular boleh menggigit kita, tapi kita hanya sakit, tapi nggak mematikan. Kita udah nggak terdampak oleh dosa. Yesus sudah menyelesaikan. Di kayu salib, ia tidak tutup mata, ia tidak berpangku tangan, ia sudah mati bagi kita, dan dalam pemeliharaannya, dalam kedaulatannya, ia terus bekerja lewat karya Roh Kudus bagi hidup kita pribadi, bagi hidup kita bergereja dalam komunitas rohani. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Apa ya? Karena karya Roh Kudus ya kita bisa mampu menjalani hidup ini dari setiap dosa-dosa yang ada nih. Niar ada pertanyaan atau tambahan boleh? Atau apa ya? Pengalaman? Iya Kak, aku ada pengalaman juga sih yang di status itu. Jadi kayak gimana ya? Kayaknya aku tuh mengenal gitu kelemahan diriku gitu Kak. Ada buah-buah roh yang mungkin aku nggak bisa yang lemah gitu loh. Jadi aku tuh sepertinya orangnya tuh kurang kesabaran gitu. Jadi kadang-kadang aku tuh mikir bahwa itu tuh menurut aku tuh bener. Jadi suka gemes gitu loh. Kadang-kadang jadi ngomongnya tuh suka kayak menyakitkan gitu. Padahal niatnya tuh bukan yang gimana, tapi kayak apalagi sama orang-orang terdekat, sama orang yang kita sayang, apalagi sama orang tua gitu ya, nggak kepengen terjebak dalam pemikiran sendiri atau celaka gitu. Tapi omongan-omongan aku tuh kayak hati gitu, dan itu bikin 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 aku tuh kayak setiap kali itu terjadi tuh penyesalan luar biasa gitu. Terus aku tuh pikir, kok aku tuh nggak bisa berubah ya gitu. Nah kalau sudah terjadi tuh nggak kayak nggak layak gitu loh di hadapan Tuhan. Kayak doa aja kayak mau ke Tuhan tuh kayak gimana ya? Kayak jauh gitu ya? Kayak jauh gitu, kayak aduh, kayak iya kayak apa sih namanya? Ada rasa-rasa sedikit depresi juga. Maksudnya tuh yang dalam tingkat yang pasti kayak terpisah gitu loh Kak. Jadi kayak karena rasa rasa bersalah, rasa berdosa seperti itu. Nah, ya memang apa sih namanya kayak Tuhan Yesus itu terus ya bekerja mengampuni kita, tapi ya kadang-kadang gemes juga sama diri sendiri gitu kok gemes gitu itu sih Kak. Iya. Senior Karini juga masih suka kayak gitu sih. Mungkin dari Bung Semi bisa ada tambahan? Enggak ya? Oke, ya kita tetap terus berharap, kita percaya Allah Roh Kudus terus mengingatkan kita, Tuhan Yesus terus berikan kita pengampunan ya. Kita akan tutup pembelajaran kita pagi ini, nanti Niar masuk dalam. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berterima kasih Yesus Haleluya. dan Tuhan karena kebaikan Tuhan kami masih Terima boleh kasih. sampai hari ini ya Tuhan Yesus, kami boleh menikmati setiap pengetahuan yang Terima kasih. Yesus yang boleh kami hidupi, yang boleh Terima kami kasih. lebih kami boleh mengimplementasikannya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sungguh ya Tuhan, menyadari kelemahan kami Tuhan sebagai anak Tuhan Yesus yang seringkali Tuhan Yesus dan natur dalam diri kami sebagai manusia berdosa ya Tuhan Yesus. Kami setiap dosa kami Tuhan Yesus, tetapi kami mengerti Tuhan, kami hanya butuh Engkau Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami butuh Engkau ya Tuhan. Ya
Tuhan Yesus, mengubahkan hati kami, Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau saja yang menggerakkan hati kami, merubah hati kami, ya Tuhan. Tuhan, memiliki ya Tuhan firman-Mu, ya Tuhan Yesus. Memiliki ya Tuhan-Mu dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Memilikikan kami hari demi hari, ya Tuhan Yesus. Engkau pikiran kami serupa dengan pikiran Kristus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kiranya kami boleh memiliki, menghidupi roh itu dalam hidup kami, ya Tuhan. Ya Tuhan. Terus Tuhan juga ampuni kami, Tuhan yang tolong kami dalam setiap penyesalan, dalam setiap kelemahan, Tuhan Yesus. Kami tahu betapa benar hati kami, ya banyak ya Tuhan Yesus, untuk terus melihat ampunan-Mu, tetapi Tuhan Engkau baik, Yesus, dan Tuhan yang menilai setiap hati kami, ya Tuhan. Yang lebih mengerti hidup kami, jiwa kami, hati kami daripada kami. Betul Tuhan yang tolong hari demi hari, ya Tuhan Yesus. Melihat kebesaran, kemuliaan, dan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap pelajaran yang Kau berikan lewat Bung Semi, Tuhan yang terus urapi Bung Semi, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terus kami terus berdoa ya Tuhan Yesus dengan tak jemu-jemu ya Tuhan Yesus, agar apa yang Tuhan sampaikan terus menjadi bagian ya Tuhan Yesus, sehingga yang terbaik Tuhan Yesus selalu ya Tuhan Yesus mendapat dari apa ya Tuhan yang Engkau inginkan Tuhan. Haleluya. Baik Tuhan, Terima kasih Tuhan. Terima kasih. dalam perlindungan Tuhan ya Tuhan. Juga akhir-akhir ini ya Tuhan Yesus, sekolahnya ya Tuhan Yesus banyak kesibukan, Tuhan yang tolong ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga bersehati Tuhan untuk berdoa untuk setiap teman-teman kami, saudara kami yang belum dan firman-Mu dari channel YouTube Yesus ataupun Tuhan, Tuhan berkati mereka. menggerakkan hati mereka ya Tuhan Yesus dari Ya saudara firman kami juga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. di firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas pagi yang indah ini, dan kami percaya Ya. kemampuan kami ke depan, Tuhan yang terus sertai, Tuhan yang terus berkati, dan Amin. Tuhan melalui Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan sekarang dan selamanya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa, mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.